Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudes, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Terutama dalam situasi COVID yang semakin marak nih di tempat kita, yang apa-apa katanya udah merah ya, semua-semua udah merah. Kita harus jaga diri, kita harus mengusahakan semuanya dari rumah aja, jangan berkerumun, jangan kontak fisik dengan banyak orang yang tidak kita yakin benar dia free dari COVID. Tapi ya sudahlah, kali ini kita akan membuat video bukan tentang pembatasan fisik, tapi kita harus mendekatkan pikiran nih dalam perkuliahan ya. Perkuliahan kali ini videonya singkat aja, bukan satu pertemuan, ini hanya satu bagian dari pertemuan. Kita akan membicarakan mengenai yang namanya investasi. Nilai investasi itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai yang sekarang atau present value dan nilai di masa mendatang atau future value. Video ini hanya akan membahas mengenai present value. Present value itu apa? Present value adalah pertimbangan pokok dari keputusan investasi yang berupa nilai sekarang dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain itu, nilai sekarang akan menentukan standar dari nilai uang itu di masa yang akan datang. Misalnya, maksudnya begini, di masa yang akan datang, uang 50.000 apakah akan memiliki nilai yang sama dengan uang 50.000 di masa sekarang? Nah, pertimbangan nilai itu harus diperhatikan banget nih kalau kita mau melakukan investasi. Lebih jelasnya nih, kita coba aja pakai contoh ya. Katakanlah kita punya sebuah manusia atau seseorang bernama Santoso. Nah, Santoso ini dia seorang ya rakyat biasa lah ya. Dia hanya ingin hidup tenang sehingga dia berpikiran, aku mau nabung nih tapi nggak mau dalam bentuk uang. Kalau bentuk uang nanti aku tergoda untuk ngambil-ngambil, makanya aku mau menabung berupa tanah. Karena Santoso ini tahu bahwa kalau dia nabung tanah itu pasti akan meningkat tanpa dia punya kesempatan untuk ngambil. Ya kalau misalnya kita nabung kan ATM gampang. Udah sekarang udah nggak pakai ATM, malah pakai M-banking, pakai e-banking. Tahu-tahu aja uang udah di tangan, nggak usah cari ATM. Ada toko-toko Maret-Maret itu ya, tinggal mau tarik tunai mbak, mau tarik tunai mas, nah kan gampang. Nah itu dia tidak mau seperti itu, dia maunya punya tanah. Kan nggak mungkin kan Santoso jual tanah per ini, saya mau jual tanah nih per 1 cm persegi, siapa yang mau beli buat nyebar tanah kuburan, kan nggak mungkin. Makanya Santoso pengen beli tanah dengan kemampuan dia sekarang. Nah ada orang yang tahu bahwa Santoso mau beli tanah. Orang yang tahu ini adalah seorang broker. Nah broker ini dia siapa ya namanya, kita pakai nama yang agak keren ya, kita panggil dia Joko ya, semua kok ya, tapi nggak apa-apa deh. Si Joko ini nawarin ke Santoso, Santoso, oi saya ada tanah nih di Karangpason situ, harganya cuma 100 juta kok, harganya 100 juta, nanti kalau 5 tahun kemudian kamu mau jual, harganya bisa naik nih jadi 161 juta. Joko tuh kayaknya udah yang excited banget ya, pokoknya Santoso tuh kayaknya pasti mau beli deh, orang dari 100 juta jadi 161 gitu loh, ada 61 juta di tengahnya gitu kan. Tapi Santoso ternyata orang yang sangat teliti. Santoso nggak langsung beli gitu aja. Kita sementara itu kita catat dulu aja ya. Pertama si Joko nawarin harga tanah sekarang 100 juta. Harga tanah 5 tahun yang akan datang 161 juta. Selisihnya 61 juta untuk 5 tahun. Oke. Nah, 61 juta untuk 5 tahun belum tentu 5 tahun kemudian juga terjual ya. Ini Santoso tuh mikir lagi. Apakah harga 161 juta yang sekarang kayaknya gede banget ya, 61 juta itu gede banget, di 5 tahun yang akan datang masih berarti? Santoso mikir, aku adalah seorang berpenghasilan kurang dari 5 juta sebulan. Untuk membeli tanah seharga 100 juta, aku harus pinjam uang ke bank. Dan di bank aku kena cas, Santoso langsung googling nih. Googling dapat uang untuk membayar bunga ke bank adalah sebesar 15%. 15% per tahun. Nah, Santoso mikir, pinjam 100 juta, ada uang bunga 15%, beli nggak ya, dihitung lagi. Santoso ternyata suka ngitung ya, apa-apa diperhitungkan. Kemudian lanjut ke nilai 15% itu. Nah, dalam ilmu ekonomi ya, nilai sekarang itu ya ada simbolnya nih. Nilai sekarang itu disimbolkan sebagai V. Nilai yang akan datang itu disimbolkan sebagai X. Sementara nilai bunga atau yang harus ditanggung itu disebut sebagai faktor diskonto atau discount factor.
Faktor diskonto ini lambangnya apa? Faktor diskonto lambangnya adalah R. Tadi ada waktunya. Waktunya adalah 5 tahun. Biasanya waktu simbolnya adalah T. Ini 5. Nah, meskipun harga sekarang dibilang 100.000, Santoso pengen tahu dengan harga yang akan datang, harga sekarang itu harusnya berapa supaya seimbang. Paling enggak kan, dia pengen paling enggak balik modal lah, nggak usah rugi. Maka Santoso mempertanyakan nilai V. Kalau saya akan mendapat 161 juta di 5 tahun yang akan datang, V ini harusnya berapa? V itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi V ini merupakan pembagian dari X atau nilai 5 tahun yang akan datang, nilai yang akan datang ya, dibagi dengan 1 ditambah nilai R dipangkatkan dengan nilai waktunya. Kita masukkan sekarang. X-nya adalah 161. Kita hilangkan semua satuannya ya. Kemudian di sini 1 ini adalah konstanta, jadi harus selalu dipakai. Ditambah R. Nah, R 15%. 15% itu sebenarnya berapa sih? Supaya satuannya hilang, 15% itu kan 15/100. Maka dia adalah 0,15. Jadi di bawahnya ini 0,15 dipangkatkan dengan waktunya berapa? 5 tahun. Hasilnya adalah, ini kan berarti 1,15 ya, dipangkat 5. Ini 161. 161 dibagi 1,15 pangkat 5 sama dengan 161 dibagi, coba kita hitung dulu, 2,01. Coba kalian juga bisa ikut ngitung ya, ikut ngitung. Maka nilainya ini ditemukan, nilainya adalah 80,1. Karena kita mempertanyakan V atau nilai sekarang harusnya berapa, padahal tadi satuan sekarang adalah juta, ya, maka V ini satuannya juga juta. Berarti setelah kita menemukan V, satuannya adalah juta. Nah, dengan kata lain, dengan angka 161 juta di 5 tahun mendatang, seharusnya Santoso sekarang hanya mengeluarkan uang sebanyak 80,1 juta. Nah, kalau sekarang harusnya hanya 80,1 juta, kok si Joko nawarin 100 juta? Berarti proposalnya ditolak apa diterima? Si Joko harusnya ditolak sama Santoso, karena Santoso bukan homo. Karena Joko terlalu tinggi memberikan harga 100 juta. Harusnya hanya 80,1. Ya mungkin Santoso masih bisa lah, kalau 80 juta 500 ribu misalnya Santoso masih mau mungkin. Ya, tapi kalau sampai 100 juta kayaknya Santoso susah, orang dia aja harus minjem ke bank gitu. Jadi begitulah cara kita menilai derajat nilai sekarang kalau kita tahu derajat nilai masa depannya. Itulah perhitungan dari present value untuk nilai investasi. Sekian dulu videonya teman-teman, semoga kalian cukup paham atas penjelasan ini. Sampai jumpa di video singkat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.